Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra muslim, jumpa kembali dalam episode sejarah para nabi di acara atau di Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi. Dan pada hari ini kita masuk kepada nabi yang ke-6 ya, yaitu Khalilullah, Khalil Rahman, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan keturunan daripada Syam, Semit ya. Kalau coba saya urut, Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Syuruh bin Ra'u bin Faleh bin Abir bin Shaleh bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh. Jadi generasi ke 10 ya, generasi ke-10 atau ke-11, persisnya ke-10 ya. Dia adalah dari keturunan garis nasabnya dari Syam, karena kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi banjir bandang, kemudian kapalnya merapat di Al-Judi, satu pegunungan yang disebut Gunung Judi, menyisakan 3 anak, yaitu salah satunya adalah Syam yang kita akan ceritakan pada episode hari ini dan selanjutnya. Kenapa saya bilang episode hari ini dan selanjutnya? Karena Nabi Ibrahim ini merupakan Nabi Abul Anbiya, disebut dengan Abul Anbiya karena dari keturunan Nabi Ibrahim lah akan lahir hampir mayoritas para nabi-nabi. Ya, tentunya di luar nabi sebelumnya yang kita bicarakan, Nabi Hud, Nabi Soleh, walaupun itu satu keturunan dari Syam juga, tetapi dia bukan keturunan dari Nabi Ibrahim. Kemudian juga di luar Nabi Nuh, Nabi Idris, dan tentunya Nabi Adam alaihissalam. Adapun Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya karena Nabi Ibrahim nanti akan melahirkan seorang anak yang namanya Ismail. Ya, yang akhirnya dari Ismail lahirnya Qaidar. Dalam ajaran Nasrani atau Taurat disebutkan Qaidar. Jadi Muhammad itulah keturunan dari Qaidar. Dalam Islam disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan daripada Adnan. Ya, kedua-duanya adalah anak daripada Nabi Ismail alaihissalam. Itu satu keturunan nasab dari Ismail sampai dengan baginda Rasulullah SAW. Sementara dari istri yang pertama yaitu Sarah, karena Nabi Ibrahim yang umum, Nabi Ibrahim punya istri 2, Sarah dan Hajar. Tapi ada dalam sebuah sejarah Ibnu Katsir, kemudian Al-Kamil fit Tarikh Ibnu Asir, kemudian At-Tabari, juga Al-Qurtubi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim bukan punya 2 istri, tapi lebih dari 2. Nah, kalau Anda penasaran, maka tune terus dalam acara Kuldi, karena insya Allah pada episode berikutnya kami akan menceritakan tentang istri ketiga dan keempat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Sekarang ini saya coba ingin menggali dulu keturunan-keturunan yang disebut dengan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, tadi sudah Ismail ya, dari satu ibu. Ini ibu yang pertama, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub punya 12 anak yang nantinya disebut dengan Bani Israel. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi anak daripada Nabi
Yakub, ya. Itu sudah 4. Betul-betul ya, nabi ke nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nanti dari Nabi Yusuf ada lagi anak namanya Yusha bin Nun, itu juga nabi. Nanti dari keturunan-keturunan yang lain dari Levi, karena anaknya salah satu adalah namanya Levi. Levi itu menurunkan Nabi Harun, Nabi Musa. Kemudian ada lagi keturunan Daud, Sulaiman. Jadi Sulaiman anak daripada Nabi Daud alaihissalam. Ada lagi Nabi Ayub, Nabi Yunus, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa. Kemudian ada lagi Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya, keponakannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi hampir 13 nabi yang ada di keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari satu biang yaitu Siti Sarah. Jadi biang yang pertama adalah Hajar menurunkan anaknya Ismail, dari istri yang kedua atau istri yang pertama Sarah melahirkan beberapa belas nabi yang saya sebutkan tadi. Kemudian nanti ada istri yang ketiga. Istri yang ketiga yaitu yang namanya Keturah. Keturunan Keturah ada Madian. Dari Madian menurunkan Nabi Syu'aib alaihissalam, salah satu nabi Arab. Setelah kita cerita kemarin ada 2 nabi yang sudah kita ceritakan, Nabi Soleh dan Nabi Hud, 2 nabi Arab. Kemudian nanti ada nabi Arab lagi, keturunan Arab, yaitu Nabi Syu'aib. Dan yang terakhir nanti kita akan bicara tentang nabi Arab yang keempat, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Ini beberapa para nabi yang insya Allah kita akan gali bersama-sama lewat kurdi kita pada kesempatan kali ini. Kita kembali lagi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran sampai 69 kali. Ya, kalau saya lihat dari buku Atlas Al-Quran karangan Dr. Syauqi Abu Khalil, di sini disebutkan bahwa Zukira ismu Ibrahim alaihissalam fil Quranul Karim tamanya tis'ah wa sittuna marrah. Jadi disebutkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu sampai 69 kali. Banyak ya. Tapi masih kalah banyak nanti dengan Nabi Musa. Nabi Musa lebih banyak lagi. Kemudian fi khamsa wa ishrina surah. Di dalam 25 surat. Jadi terpencar-pencar ya, ada di Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Taubah, Hud, Surah Yusuf, Surah Ibrahim sendiri ada, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Maryam, Al-Anbiya, kemudian Al-Hajj, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, Al-Ahzab, As-Saffat, Surat Shaf, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Az-Zariyat, An-Najm, Al-Hadid, Al-Mumtahanah, Suma, Al-A'la. Surat-surat tersebut ada di dalamnya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dalam surat Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita lihat profil daripada Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim lahir di Ur Kaldan. Ur Kaldan itu di selatannya Irak ya saat ini ya. Karena kalau kita urut, Nabi Nuh alaihissalam dia lahir di Irak juga, tetapi di Mosul. Mosul ini sekarang entah masih ada atau tidak, karena sudah hancur ya. Karena di sana ada makam Nabi Yunus alaihissalam yang katanya hancur oleh ISIS ya di Mosul. Mosul itu sebelah utara. Walaupun nanti di Irak itu ada kota namanya Nainawa, di mana Nabi Yunus alaihissalam diutus. Di Nainawa insya Allah kita bicara juga tentang Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan ya. Nabi Ibrahim justru adanya di selatan. Ya, Janub Ar-Rafidain disebut dalam bahasa Arab, atau kita katakan bahasa kita Mesopotamia. Dia lahir di kawasan Ur sebelah selatan daripada Irak atau di Mesopotamia. Dan lagi-lagi kita masih berada di kota Irak atau di negara Irak,
Karena kemarin Idris ada di Irak, Nabi Nuh ada di Irak, sekarang juga Ibrahim ada di Irak. Artinya apa? Peradaban dunia terbesar, terlama, tertua di dunia adalah Irak. Ada apa sih di Irak gitu ya? Karena hampir nabi-nabi diutus atau lahir dari sana, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim lahir itu pada tahun, saya melihat di beberapa literatur, dia lahir pada periode 1990-an, 96 gitu ya. Periode Nabi Ibrahim lahir. Pada saat Nabi Ibrahim lahir, negeri atau bangsa tersebut dikuasai oleh yang namanya Babilonia. Bicara tentang Babilonia, maka tidak terlepas dengan seorang raja yang adikuasa, raja di dunia yang disebut dengan Namrud. Ya, Raja Namrud. Namrud ini lahir tahun 2175. Dia wafat periodenya sekitar 187 sekian. 1875. Jadi Nabi Ibrahim masih ketemu dengan Namrud. Dan Namrud merupakan raja adikuasa pada saat itu. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan ada 4 raja adikuasa di dunia ini. 2 yang muslim, 2 yang kafir. Raja ini tidak ada duanya, tidak ada yang bisa menandinginya. Pertama Nabi Sulaiman alaihissalam, itu raja di raja yang muslim. Kemudian lagi Zulkarnain, ini dari muslim. Dari kafir, yaitu Raja Namrud yang tadi saya sebutkan, lahir tahun 2075 sampai dengan 1879 setelah itu ya, sekitar abad ke-18. Kemudian yang kedua adalah Bakhtunasar atau Ketukat Nizar yang hidup di periode tahun 600-an ya, tahun 600-an, yang meluluh lantahkan Israel pada saat itu, di mana pasukannya menghancurkan Masjidil Aqsa pada tahun 600-an dan membawa orang-orang Bani Israel ke Babilonia atau ke Irak pada saat itu. Sementara pada saat Nabi Ibrahim lahir, penguasa yang saat itu kejam dan seorang raja, bahkan dikatakan dia adalah Tuhan, yaitu yang disebut dengan Namrud. Siapa Namrud? Yang disebut dengan musuhnya Nabi Ibrahim. Namrud, kalau lihat nasabnya, Namrud bin Kush, bin Sam, bin Nuh. Jadi masih keturunan Nuh. Ya, ada yang mengatakan dia keturunan dari Sam, ada yang mengatakan dari Ham, Allah alam. Ada 2 pendapat. Jadi Namrud bin Kush bin Sam bin Nuh, atau Namrud bin Kush bin Ham bin Nuh. Jadi masih satu kepala dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, satu nenek moyang, tetapi beda periode ya. Kalau Nabi Ibrahim periodenya 19 abad 19 sebelum Masehi, sementara Namrud lahir pada tahun 2175. Siapa bapaknya tadi? Kush ya. Kush punya istri namanya Samiramis. Ya, mungkin kita kenal Samiramis, merek minyak wangi parfum atau apa gitu ya, Semiramis. Jadi Kush, bapaknya Namrud, kawin dengan Semiramis. Semiramis adalah putri yang sangat cantik sekali, ya, melebihi cantiknya daripada Cleopatra yang ada di Mesir. Nah, gitu. Kemudian Semiramis ini masih muda, jadi kawin muda dia dengan bapaknya Namrud, yaitu Kush tadi. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika malam pertama atau ketika berhubungan antara bapaknya Namrud, Kush tadi, dengan istrinya yaitu Samiramis, ya, setelah melakukan hubungan, keesokan harinya wafat. Si Kushnya ini wafat. Sehingga Samiramis sejak saat itu tidak pernah dijamah oleh laki-laki manapun menurut riwayat. Sehingga ketika lahir Namrud, dikatakan Namrud adalah anak Tuhan karena
istrinya atau ibunya Semiramis belum pernah disentuh. Padahal kalau melihat riwayat sudah disentuh sebelumnya gitu. Disentuh cuman kebetulan mati duluan, baru mungkin 9 bulan atau 8 bulan kemudian baru lahir seorang Namrud. Sehingga Namrud itu nggak ketemu sama bapaknya yang namanya Kush tadi. Sehingga dia mengatakan dia adalah anak Tuhan dan dia adalah raja dan akhirnya dia menjadi Tuhan. Itu Namrud. Dan Namrud kita tahu adalah musuh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada hal yang menarik lagi. Namrud lahir begitu kuat, gagah, ganteng menurut kisah. Bahkan Namrud ini banyak didekati oleh wanita-wanita, tentunya kerajaan pada saat itu. Ibunya cemburu. Semiramis ini cemburu sama si Namrud. Akhirnya karena cemburunya maka Semiramis nikah dengan siapa? Anaknya sendiri, dengan Namrud. Jadi Semiramis sebagai ibu daripada Namrud, sekaligus Semiramis adalah istri daripada Namrud. Dan ini sudah terjadi juga sama dengan peristiwa ada beberapa orang-orang kafir yang kawin sama anaknya, kawin sama ya satu turunan lah gitu ya. Tapi baik, fokus kita ke Namrud. Jadi Namrud, kita belum bicara tentang bagaimana peperangan nanti antara Namrud dengan Nabi Ibrahim, tapi kita mau tahu Namrudnya dulu. Namrud ibunya Semiramis, kemudian Semiramis juga istrinya Namrud. Dan nanti ketika Namrud dengan ibu sekaligus istrinya, dia melahirkan yang namanya Ninus atau Tammuz. Jadi anaknya Namrud dengan Semiramis itu namanya Ninus atau Tammuz. Jadi ibu menjadi istri, ibunya, kemudian ibu menjadi istrinya Namrud. Kemudian Namrud punya anak namanya Tammuz atau lahirnya Tammuz pada saat itu, pada saat Namrudnya meninggal, sama bapaknya. Ini sama bapaknya, jadi hampir sama peristiwa kejadiannya, sehingga sebenarnya konsep trilogi atau trinitas itu bisa dikatakan diawali dari sini gitu ya. Semiramis sebagai ibunya, kemudian ada Namrud dan ada anaknya Namrud ya Tammuz tadi. Jadi Fremention gitu ya, Illuminati. Jadi mungkin berasal daripada Namrud. Kalau kita gali lagi, kerajaan yang paling hebat pada saat itu ya daerah itu, pada kawasan Babilonia. Jadi itulah kerajaan yang top of the top pada zamannya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana sekarang Irak hancur, luluh belantah oleh Amerika, bisa jadi sekarang Babilonia pindah ke Amerika. Jadi Babilonia satu adalah di Irak, Babilonia dua adalah di Amerika. Kenapa saya bilang Amerika? Karena kalau kita ke New York, ada patung Liberty. Ini ya, patung Liberty, kalau bisa dilihat dalam video, Liberty pegang obornya menyala. Nah itu ada yang mengatakan itu adalah Semiramis. Obornya ini adalah bahwa rohnya Namrud, rohnya anak sekaligus suaminya itu masih hidup gitu ya. Jadi itu Semiramis ya. Kalau kita lihat lagi, benar apa tidak, kita suka ngopi di Starbucks. Ngopi Starbucks. Starbucks kan didirikan pada tahun 1971. Itu ada gambar perempuan tengah-tengahnya. Itu disebut Niren atau Siren gitu ya, Siren. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan itulah Semiramis gitu ya. Itulah Semiramis. Ya. Jadi patung Semiramis ini yang ada di New York ini, karena itu adalah hadiah dari Prancis ya, kalau nggak salah tahun 1800 berapa gitu. Hadiah dari ilmuwan Prancis yang tadinya mau diserahkan kepada Mesir, karena dulu aslinya pakai
muslimah ya, seorang muslimah mau ditaruh di depan Suez, sungai terusan Suez, tapi kondisi Mesir pada saat itu ekonominya sedang jatuh, sehingga tidak bisa membuat patung tersebut. Akhirnya patung tersebut dihadiahi oleh orang Prancis kepada Amerika, sehingga itu dianggap kemerdekaan Amerika. Wallahu alam bisawab, tapi itu ada beberapa cerita riwayat yang mengatakan bahwa itu adalah Semiramis, dan banyak hal lagi ya tentang gambar-gambar Semiramis yang ditutup-tutupin gitu ya. Baik, mitra muslim, hari ini kita sudahi dulu. Kita belum masuk kepada Nabi Ibrahim, tapi kita mencoba untuk menggali sedikit tentang musuh daripada Nabi Ibrahim itu sendiri yang kita kenal dengan Namrud. Insya Allah minggu episode berikutnya kita akan lanjutkan, tentunya masih di penggalian tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Satriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.